Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Edi. Hari ini kita akan belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di sekolah, pembelajaran yang pertama. Sudah siap, Nak, untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini, setelah menonton video tentang dongeng fabel, ikan dan burung, anak-anak dapat menganalisis dan mampu menceritakan kembali menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, dengan menonton video tentang pecahan, anak-anak dapat memahami dan menentukan pecahan bernilai setengah, sepertiga, dan seperempat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan membaca modul tentang gerak keseharian dan alam dalam tari, anak-anak dapat mengamati dan mempraktekkan tari kijang dengan percaya diri. Sudah siap, Nak, memulai pembelajaran hari ini? Materi pembelajaran yang pertama hari ini yaitu tentang cara menganalisis informasi penting dalam dongeng. Coba analisislah informasi penting dalam dongeng binatang atau fabel yang berjudul Ikan dan Burung, yang bertemakan tentang tolong-menolong. Cara menganalisisnya dengan membaca secara seksama dan teliti. Kemudian bisa menggunakan unsur 5W1H untuk membantu menganalisis informasi yang ada dalam dongeng fabel tersebut. 5W1H yaitu what, who, why, when, where, dan how, atau apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan atau mencari informasi tentang apa yang terjadi. Kemudian siapa digunakan siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa atau dongeng tersebut. Kemudian mengapa itu digunakan untuk menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian kapan digunakan untuk menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian di mana digunakan untuk menanyakan di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian bagaimana itu digunakan untuk menanyakan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, dengan bantuan 5W1H ini, anak-anak bisa mencari informasi penting yang ada di dalam teks dongeng fabel tentang ikan dan burung. Coba dengarkan baik-baik cerita dongeng fabel yang akan Bapak ceritakan berikut ini. Cerita ini berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan saling membantu. Kedekatan mereka melalui suatu kejadian. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil. Ia hanya bisa memandangi biji itu. Saat sedang memandangi biji itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang terbang ke sana kemari. Ikan berkata dalam hati, "Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu?"
Setelah berterbangan, burung-burung hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air, ia melihat banyak cacing. Kelihatannya, cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air, menyelam dan menangkap cacing. Namun, ia tidak berhasil karena tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandang cacing dari atas pohon. Seketika pandangannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Burung berkata, "Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing dalam air itu?" Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Seringkali ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Begitu pula dengan burung, seringkali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji. Lalu mereka berkenalan. Mereka bercerita bahwa ikan ingin mempunyai sayap seperti burung agar bisa meraih biji-bijian. Sedangkan burung ingin mempunyai sirip dan ekor seperti ikan agar dapat berenang meraih cacing. Akhirnya, mereka pun mempunyai ide saling membantu untuk mendapatkan biji-bijian untuk ikan dan mendapatkan cacing untuk burung. Dan mereka pun menjadi sahabat yang baik. Begitulah anak-anak, kisah antara burung dan ikan. Dari cerita fabel yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira informasi penting apa ya yang ada di dalam cerita tersebut? Coba tuliskan informasi penting dan amanat dari cerita tersebut ke dalam LKPD yang sudah Bapak berikan. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Tetap semangat ya. Oke. Materi selanjutnya yaitu tentang menjelaskan dan menentukan nilai pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat menggunakan kartu pecahan. Nilai pecahan setengah yaitu apabila suatu benda dibagi menjadi dua bagian sama besar, sehingga nilai setiap bagiannya adalah setengah. Dibaca setengah atau 1/2. Sebagai contoh, nilai pecahan setengah adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah nilai pecahan sepertiga, yaitu apabila suatu benda dibagi menjadi 3 bagian sama besar, sehingga nilai setiap bagiannya adalah sepertiga atau 1/3. Sebagai contoh, nilai pecahan sepertiga adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah nilai pecahan seperempat, yaitu apabila suatu benda dibagi menjadi 4 bagian sama besar, sehingga nilai setiap bagiannya adalah seperempat atau 1/4. Sebagai contoh, nilai pecahan seperempat adalah sebagai berikut. Bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Atau ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan di WhatsApp grup. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Nak. Materi selanjutnya yaitu tentang gerak keseharian. Gerak keseharian adalah gerak yang dilakukan manusia untuk melakukan aktivitas kebutuhan sehari-hari. Misalnya berjalan, meloncat, bertepuk tangan, dan yang lainnya. Gerak keseharian juga dapat digunakan sebagai gerak dasar dalam tari. Perhatikan gerak dasar tari kijang berikut ya, Nak. Yang pertama adalah gerak berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk.
dan pandangan lurus ke depan. Gerak yang kedua yaitu melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk seperti yang ada pada gambar, Nak. Dan gerakan yang ketiga yaitu menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke samping kiri. Posisi kaki jongkok seperti yang ada pada gambar berikut. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Atau sudah jelas? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup. Kemudian, untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak setelah ini mengerjakan tantangan yang ada pada LKPD yang sudah Bapak kirimkan ya, Nak. Dari Bapak cukupkan sekian ya, Nak, untuk materi hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dengan Pak Edi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.